Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Natasha Wijaya dari kelas AX21PC dengan NPM 2112100064. Di sini saya akan sedikit menjelaskan resum mengenai materi yang saya dapatkan pada perkuliahan Pendidikan Karakter pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022. Materi pada pertemuan ini adalah hakikat manusia. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan dengan memiliki akal yang sangat berguna untuk mengatur atau mengontrol insting dan ego manusia itu sendiri agar tujuan hidup yang dimilikinya dapat tercapai. Pada saat pembelajaran, disampaikan arti hakikat manusia dari beberapa tokoh. Yang dapat saya simpulkan bahwa hakikat manusia adalah sebuah kontrak sosial atau perjanjian yang ada pada manusia itu sendiri, seperti manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat menjalankan kehidupannya sendiri tanpa bantuan dan keberadaan orang lain. Serta akal yang dimiliki manusia digunakan untuk mengontrol dan mengatur dalam hal kebaikan dan keburukan. Hakikat manusia juga terdiri dari sifat-sifat manusia seperti sifat sosial, individualitas, dan moralitas, yang dimana sifat-sifat tersebut menjadi dasar tujuan dari kehidupan manusia. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka setiap manusia akan saling membutuhkan dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan hidupnya. Hakikat manusia merupakan konsep dasar tentang manusia dan maksud dari eksistensi manusia di dunia. Eksistensi dalam hal ini berhubungan dengan masa lalunya untuk menjangkau masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Aspek-aspek hakikat manusia terdiri dari manusia sebagai makhluk Tuhan apabila dikaitkan dengan asal-usulnya, manusia sebagai kesatuan badan dan ruh apabila dikaitkan dengan struktur metafisikanya, dan manusia sebagai makhluk individual, makhluk sosial, makhluk yang berbudaya, makhluk susila, dan makhluk yang beragama. Yang pertama mengenai manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kesempurnaan ini berkaitan dengan fungsi dan tugas manusia sebagai khalifah di bumi ini. Kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan berkaitan dengan pengakuan atas adanya perbedaan kodrat dan martabat manusia dengan Tuhannya. Manusia juga merasa bahwa dirinya kecil dan rendah di hadapan Tuhan dan memiliki keterbatasan serta ketidakberdayaan. Perasaan inilah yang memunculkan rasa cemas dan takut pada diri manusia itu sendiri terhadap Tuhannya. Yang kedua, mengenai manusia sebagai makhluk individu. Dalam hal ini, manusia memiliki 3 unsur, yaitu unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, serta unsur raga dan jiwa. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki beberapa peran. Di antaranya menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya, serta merealisasikan segenap potensi diri, baik dari sisi rohani maupun jasmani. Sebagai makhluk individu, tentu tidak lepas dengan masalah yang dapat ditimbulkan oleh hal ini, yaitu seperti munculnya sifat egois, apatis, iri hati, dan pendendam. Yang ketiga, mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena dari dalam dirinya terdapat dorongan dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tunduk pada aturan, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain, dan potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.